percaya Tuhan Yesus, segala demo yang terjadi atas negeri kami Tuhan pulihkan. Kami rindukan Tuhan pemerintahan Tuhan Yesus dipulihkan atas negeri kami Tuhan Yesus. Kami tidak ingin Tuhan ada perpecahan atas negeri kami Tuhan. Biarlah damai-Mu, sejahtera yang daripada kami menaikkan pujian kami. Biarlah lewat pujian kami pemulihan atas negeri kami boleh Engkau genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Layak disembah oleh suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau menebus dosaku.
hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami boleh hadir malam hari ini Tuhan Yesus, untuk melekat lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindukan Tuhan Yesus, Roh-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kemenangan demi kemenangan boleh kami peroleh, pemulihan demi pemulihan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Di setiap hidup kami bawa di dalam Tuhan Yesus.
Aduh, yang penting kata-kata yang saya suruh lompat-lompat. Oke, kita satu ucap lagi semuanya lebih lagi Tuhan. Berikan pujian yang terbaik kali ini semuanya yang terima pujian.
Kau Yesus yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan malam hari ini tarik setiap kami untuk lebih dekat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku,
Meskipun seolah-olah Tuhan tak menjawab doa kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia ya Bapak. Engkau Allah yang siap memberkati anak-anak muda-Mu di malam hari ini. Engkau Allah yang siap memberkati, memberikan masa depan terbaik atas mereka. Kami percaya Tuhan, di tempat ini tidak ada yang menjadi ekor, semua menjadi kepala. Berkati anak-anak muda-Mu ya Bapak di masa muda mereka. Pakai mereka dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sebentar Tuhan, Hamba menyampaikan sebagian daripada isi hati-Mu. Biarlah Tuhan itu merema dalam hati kami. Sembunyikan Hamba di balik kaki salib Tuhan, sehingga apapun yang Hamba sampaikan di malam hari ini, itu semua boleh memberkati anak-anak muda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sama-sama katakan Shalom, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Lagu ini tidak gampang untuk dinyanyikan. Betul ya? Lagu ini tidak gampang untuk dinyanyikan. Bahkan sampai saya pun tidak bisa berkata-kata. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Tidak ada kebetulan lagu itu dinyanyikan di malam hari ini. Saya pun nggak tahu Kak Lauren bawakan lagu itu. Tapi waktu pujian itu dinyanyikan, ada iman, ada hati yang sedang berseru kepada Tuhan. Tuhan, kalau orang lain Engkau tolong, aku juga. Ayo katakan dalam hati, atau dari mulut aja, ayo katakan, Tuhan, kalau orang lain Engkau tolong, aku juga. Kalau orang lain Tuhan berkati, aku juga. Amin. Dengan tepuk tangan Tuhan. Saya percaya yang hadir di malam hari ini adalah orang-orang yang sungguh merindukan Tuhan, teman-teman. Amin. Sudah lama kita tidak jumpa. Ya, ada mungkin sebagian yang sudah kenal saya, ada sebagian yang tidak. Yang kenal, silakan sampaikan ke kiri kanan, katakan itu abang itu namanya. Iya. Yang tidak kenal, mari kita saling kenal, teman-teman. Amin. Untuk rombongan yang sudah agak-agak tua, pasti kenal saya. Dari GBI, tuan rumahnya mana? Coba kita tuan rumah. Ramai. Sebagian bidang intelijen tak terlihat. GBI Perhubungan, pasti ramai ini kan, dibawa oleh ketua rombongannya kayak gini. GBI Saludik, haleluya. Oh, GBI Semoga Batu. Oke. GBI itu kan? Iya. Di Ponegoro. Keren. Simbolkan dulu. Belum datang. Oke. Mela. Wes. Mantap. Timur bermancing tapi Mela ini. Strike. Yang belum disebutkan, coba yang belum disebutkan. Oh iya, 10-an. Astaga. Saya lupa. Iya. Kita bersyukur di malam hari ini, anak-anak muda, ya saya percaya kita semua anak-anak muda yang tergabung dalam wadah Gereja Bethel Indonesia ini adalah anak-anak muda yang sungguh beruntung. Amin. Tidak ada yang tawuran? Tidak ada yang tawuran kan? Ya. Nanti kalau nanti sampaikan ke saya kalau waktu sudah habis, bilang kan ya. Oke, supaya jangan saya kelewatan. Nah, ini masih tentang lagu malam hari ini. Ternyata masih nyambung dengan firman Tuhan yang saya sampaikan di malam hari ini. Berkali-kali dia Tuhan tolong. Waktu dalam lembah gelap pun Tuhan angkat dia. Jatuh, bangkit, bahkan menjadi orang
paling tersohor di Mesir? Saya kasih clue-nya ya, nanti kalian jawab sendiri. Kalau dapat jawabannya, kita lanjut. Dia pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan di dalam sumur. Haleluya. Yusuf. Oke, langsung aja ya kita buka. Jadi saya malam hari ini akan meringkas, tidak semua ayat akan saya sampaikan, tapi saya akan ambil kayak ringkasan-ringkasan dari dia ketika dia bersama dengan ayahnya, dengan saudara-saudaranya, dibuang lalu menjadi raja dan sebagainya, menjadi perdana menteri. Oke, mari kita buka Kejadian 37. Semoga kita Kejadian 37. Saya baca sampai ayat 4 aja ya. Kejadian 37 ayat pertama sampai dengan ke-4 dulu. Sudah ketemu? Kalau boleh satu orang bacakan. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, satu orang bacakan, ayo. Adapun Yakub, dia diam di negeri keturunan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan nama. Iya, di sini awal perkara dimulai. Yusuf ini adalah anak daripada Yakub, mamanya Rahel. Dia ini anak ke-11. Jadi Yakub itu punya 4 istri, 2 dari budak, 2 dari satu lagi Lea dan Rahel. Jadi Yusuf ini menjadi bahan olok-olokan saudara-saudaranya. Kenapa? Dia menjadi anak kesayangan. Dikatakan Yusuf ini lahir ketika Yakub berada di usia senjanya. Istilahnya gini, sudah besar-besar lah abang-abangnya. Yusuf aja sudah 17 tahun kan, sudah besar-besar. Tiba-tiba lahir dia. Dia lahir, dia menjadi anak kesayangan, bahkan diberikan jubah yang indah. Lalu dia mulai aneh di hadapan saudara-saudaranya. Aneh di sini tanda kutip bukan aneh bagi Tuhan, tapi aneh bagi saudara-saudaranya. Dia mulai menyampaikan mimpi-mimpinya. Dia bilang matahari, bintang, bulan akan datang sujud menyembah aku, katanya. Suatu saat aku akan menjadi raja. Saudara-saudaranya mendengar itu, mereka muncul iri hatinya. Ini anak kalau tidak sakau, andai benar, bagaimana kami? Jangan-jangan dia akan menjadi anak kesayangan. Lalu muncul lagi hati jahat saudara-saudaranya ini, abang-abang, satu orang kakaknya, abang-abang dari istri lain ayahnya. Dia punya satu adik kandung namanya, tahu? Benjamin, si bungsu. Lalu bersepakatlah abang-abangnya ini, ketika Yusuf mencari abang-abangnya, ketemu, bukannya dipeluk, adekku, kita jumpa, bukan. Mereka bersepakat untuk membunuh dia, lalu dimasukkan ke sumur. Tapi mereka bikin, masukkan sumur gak dapat apa-apa. Kebetulan orang Ismail lewat, saudara. Lalu dijual, mereka dapat uang dari situ. Lalu baju jubah Yusuf dilumuri dengan darah, lalu ditunjukkan ke ayahnya. Ayah, lihat, anakmu Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Berapa ceritanya? No. Di sini awalnya Yusuf ini Tuhan pakai dengan luar biasa. Ketika dia sampai
di istana raja, walaupun banyak prosesnya. Makanya dikatakan Yusuf ini orang yang tulus hati. Disakiti, no problem. Usia 17 tahun itu bukan usia muda. Kalau dia mau berontak, paling tidak satu abangnya mati tangannya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia ikhlas dengan keadaannya. Dia dibuang, dicampakkan. Amin. Adakah di sini anak-anak muda yang merencanakan niat jahat untuk adiknya? Gak ada. Kalian sudah besar kan? Sudah besar. Tiba-tiba mohon maaf ya, mama kalian mengandung lagi. Mohon maaf. Lalu pikir lagi, kalau mama aku mengandung lagi, aku sebagai kakak yang sudah umur 16 tahun, nanti malu lah gendong adikku di depan warga, di depan orang. Jangan-jangan orang kita, aku nikah muda. Lalu oleh karena teknologi, ya kan? Suatu saat adikku ini besar, dia anak bungsu, dia kuasai kata mak bapakku. Dan sekarang aku akan bikin niat jahat. Caranya bagaimana? Waktu adiknya lahir kira-kira 3-4 hari, dia ambil kardus. Lalu mereka bersepakat, mungkin beberapa orang saudara yang sudah besar-besar, bikin video bahwa abang kakak, nanti adik kita ini besar, supaya dia jangan dapat warisan. Ayo kita bikin video supaya bukti kalau 17 tahun ke depan dia tidak nuntut apa-apa daripada mama papa. Caranya bagaimana? Dibuat video. Kami telah menemukan anak dalam kardus dalam tempat sampah, dan orang tua kami sepakat untuk mengasuhnya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau ada ini besar, gampang kan kayak bilang, kau bukan sedang dengan kami. Lihat aja hidungmu nggak semancung kami. Lihat aja matamu lebih sipit daripada kami. Kayaknya kau keturunan Mongol. Iya kan? Atau udahlah kamu mungkin keturunan kalau nggak Cina, ya nggak tahu kira-kira gitu kan? Tertekan secara manusia mungkin ada ini kan tertekan kan? Apalagi ini Yusuf disepakati untuk dijual, tapi itu awal dari segala sesuatunya. Anak-anak muda kadang proses itu nggak gampang. Katakan amin. Kadang proses itu nggak gampang. Kadang kita dalam satu rumah punya 5 saudara. Kadang ada aja pengecualian. Misalnya saya musuh, ulang tahun itu dirayakan, dibawa ke momoyo, dibawa ke apa segala macam, dibelikan mainan. Begitu kita ulang tahun, ya ulang tahun kan ya, selamat ya. Gitu aja, nggak ada perayaan. Muncul kecemburuan. Secara manusia, abang-abangnya ini pun mereka punya jiwa manusia mereka. Masakan adikku ini diberikan jubah yang indah, sementara kayak banting tulang, tidak ada apresiasi dari papa, tidak ada apresiasi dari mama. Kami hanya seorang penggembala, hanya itu saja. Yusuf sampai di istana raja. Apa yang terjadi? Fitnah lagi. Dituduh dia hendak menunduri istri siapa? Potifar kan? Dimasukkan penjara. Disinilah tukang mimpi itu mulai bekerja. Waktu mimpi juru minum dan juru roti tidak terpecahkan oleh siapapun, Yusuf ada di sana dan dia memberikan jawaban, dan itu betul-betul terjadi. Satu orang kembali ke tahtanya, satu orang dipisahkan kembali dengan badannya. Berhenti sampai di situ? No. Akhirnya kabar tentang juru mimpi ini sampai ke Firaun. Firaun bermimpi lembu kurus makan lembu kurus makan lembu gemuk. Tapi lembu kurus nggak nampak dia bahwa dia sudah makan lembu gemuk. Dicari, akhirnya oleh juru minum dikatakan, Tuan Raja, ada yang salah dengan aku lupa menyampaikan bahwa ada Yusuf yang bisa menafsirkan atau mungkin bisa menafsirkan mimpi raja. Dipanggil Yusuf. Yusuf katakan apa?
3 tahun Mesir akan menjadi negeri yang berlimpah dengan makanan. Habis itu 3 tahun kemudian akan ada bencana besar. Inilah awal titik balik itu, teman-teman. Waktu akhirnya muncul kelaparan besar di bangsa Mesir, seluruh bumi kelaparan. Yang punya makanan melimpah, yang punya lubung-lubung hanya Yusuf. Hanya Yusuf yang berhak untuk memberikan atau menjual makanan bagi orang-orang yang kelaparan. Tentang mimpi, teman-teman, adik-adikku, anak-anak muda jangan takut bermimpi. Amin. Kalau orang bilang kalian, alah kau anak halu kau, kau makin kaya. Karena mimpi kalian itu kadang dengan orang lain, nggak mungkin. Masa mimpi si Lauren jadi presiden? Atau masa mimpi siapa lah ini? Ya lah, yang lain-lain. Masa mimpi jadi perdana menteri, menjadi menteri? Nggak mungkin. Masa mimpi jadi anggota DPR? Kok ketawa? Ada ketakutan bagi anggota DPR saat ini. Ya, kita berdoa bagi bangsa kita. Ya. Kalau orang bilang kalian saat ini halu, katakan dalam nama Yesus. Amin. Katakan, aku ini sadar loh, aku punya mimpi. Lihat ya, 23 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kau akan lihat aku jadi orang hebat dan kau akan jadi bawahanku. Aku pura-pura miskin, ternyata aku kaya. Itulah serial novel Cina. Tapi ini fakta. Amin. Papa mama aku kan miskin. Bagaimana mungkin aku bisa ngambil S1, S2, S3? Dari mana uangnya? Bukan Tuhan kita Tuhan yang kaya? Amin. Dalam hati kalian imani aja, teman-teman. Bapak, iya aku tahu Bapak mama aku miskin. Secara logika mereka tidak akan sanggup membiayai kuliahku, sekolahku. Tapi aku punya iman. Aku akan jadi dokter. Amin. Dengan iman aku akan jadi pendeta. Amin ya dikit. Dengan iman aku akan jadi orang hebat. Yusuf ini, teman-teman, memulai kehidupannya dari sebuah mimpi. Dan dia punya talenta tentang itu. Kelaparan terjadi, lalu kita akan coba masuk dalam ayat berikutnya. Kejadian 45. Ini finalnya, teman-teman. Malam hari ini katanya ada games ya. Ada games, jadi ya kita kasih waktu untuk games lah. Ya. Kejadian 45. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Satu orang bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Amin.
2 kali saudara-saudaranya dipulangkan Yusuf ke orang tuanya. Dia hendak memastikan bahwa adik dari satu ibu dengan dia itu masih hidup. Ada kerinduan bagi Yusuf. Dia lihat waktu saudara-saudara datang belum lengkap ini. Saudara-saudara tidak kenal Yusuf, walaupun mereka sudah sampai ke istana raja dan makanan mereka sudah diberikan kepada mereka. Yusuf itu teman-teman, dia berubah, bukan berubah secara sifat, tapi penampilan. Karena apa? Saudara-saudaranya masih seperti dulu, masih sekumpulan orang-orang pengembara. Tapi Yusuf dijual, dia dijual ke Mesir. Dia saat itu menjadi perdana menteri. Jadi apapun keputusan yang diambil oleh Firaun itu harus sepengetahuan Yusuf dan disetujui Yusuf. Yusuf, Alkitab katakan itu. Teman-teman, kalau kalian, mohon maaf ya, kalau kalian dekil hitam, mohon maaf, kurus misalnya kecil, bukan di sini, yang lain. Dijual ke orang kaya, apalagi sekarang marah kan jual anak. Proses kehidupan kalian itu dari kecil, bocah, waktu kecil mungkin dijual udah tahu bahasa ibu kan, tapi kalau dijual ke orang kaya, saudara kaya, saya pastikan itulah yang dialami Yusuf. Dia tidak sama dengan saudara-saudaranya, dia berbeda teman-teman. Siapa di sini kenal Yusuf? Dia sudah berubah teman-teman, bukan tentang sifat, tapi tentang fisik. Dia kenal saudaranya, dan dia sudah ada lengkap sahabat dengan Benjamin di situ. Adik yang sangat dikasihinya, si bungsu. Dia pergi sejenak ke ruangan lain, lalu diluapkan tangisnya di situ teman-teman. Dia nangisnya. Waktu nangisnya reda, lalu dijumpai lagi sebenarnya. Aku Yusuf yang kalian jual. Lihat, saudaranya heran. Masa? Gak percaya kan? Tapi Benjamin tahu itu abang Yusuf. Hanya Benjamin yang tahu. Apa yang terjadi berikutnya? Disinilah teman-teman, kalau kalian benci dengan orang, bukan, kalau kalian dibenci oleh orang, difitnah, dicaci, dimaki, disepelekan, doakan. Amin. Tuhan, enggak, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. No, di dalam Kristen tidak ada mata ganti mata. Yang ada apa? Kasih langsung. Siapa di sini sanggup mengasihi orang yang pernah menghina, menghujat, menyepelekan dan lain-lain? 7 tangan. Gampang kan? No. Kalian bayangkan ya, di hadapan kalian tiba-tiba muncul orang yang belum pernah. Kau bodoh, kau jelek. Enggak katakan kayak mana kau keadaanmu. Pokoknya jelek kali kau. Tiba-tiba muncul di hadapanmu. Minta maaf. Apakah kalian maafkan? Sebagai anak Tuhan, tugas kita adalah untuk mengasihi dan memaafkan. Amin. Kadang kita mohon maaf. Di lingkup pemuda aja, dalam lingkup pemuda, saling menggosipi lah, saling menceritai lah. Tengok Syarul di tangan, tengok itu, om itu tengok lagi. Saling fitnah, saling memusuhkan. Anak-anak muda di jangan ada yang saling menjelek-jelekkan. Amin. Jangan tinggi pendeta hilang dia teman-teman. Jangan. Di kalangan anak-anak muda, di kalangan DPA, lintas GBI, mau GBI tukar, GBI merah, GBI apa segala macam. Jalin komunikasi yang baik. Amin.
Kadang komunikasi yang baik setelah itu cinta, tiba-tiba cinlok. Ayo belajar komunikasi yang baik yuk dengan Mela yuk. Rajin-rajin datang filosofi gini Mela yuk. Rupanya kan targetnya di situ kan. Jangan teman-teman, amin. Kita itu harus saling mengasihi. Nah, dampak yang dirasakan saudara Yusuf yang pertama itu rasa takut dan penyesalan. Jangan-jangan habis ini kami ini semua akan jadikan budak oleh Yusuf. No. Yusuf izinkan saudara-saudara yang menikmati apa yang ada, berhidang di istana saja. Dan sejak saat itu tidak ada lagi kelaparan atas mereka. Apanya sudah tahu, Yusuf itu yang dulunya dianggap mati. Bahkan kata ayahnya, bahkan ke alam maut pun akan menjumpai anak Yusuf. Ternyata anaknya masih hidup. Dan dia menyelesaikan masalah kelaparan saudara-saudaranya. Amin. Pujian itu pas sekali dengan keadaan Yusuf. Coba, mana pujian? Coba taruh tangan di dada, coba. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, siapa? Yesus setia. Dengan iman katakan,